innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata iblis pernah sekali dalam hidupnya jujur dan membocorkan rahasia, menggoda dan menjerumuskan manusia. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah dapat melihat iblis dan berbicara atau berdialog dengan iblis. Hal ini dimaksudkan agar kita umatnya dapat mengerti dan memahami agar dapat terhindar dari jebakan-jebakan iblis yang membawa manusia pada kesesatan. Oleh karena itu, wahai saudaraku seiman, kalau kita melihat kalimat di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa agama Islam adalah agama yang logis dan sistematis bagi umat manusia. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa iblis adalah musuh kita yang nyata, sedangkan di Al-Quran dijelaskan bahwa iblis termasuk makhluk yang gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Tetapi sebaliknya, iblis dapat melihat manusia. Kalau kita pikirkan dan perhitungkan dengan logika manusia, jelas ini tidak fair. Bagaimana mungkin kita dapat mengalahkan iblis, sedangkan kita tidak diberi kekuasaan untuk dapat melihat bahkan merasakan iblis. Sedangkan iblis diberi keistimewaan dapat melihat manusia. Kalau kita hitung-hitung di atas kertas, jelas kita kalah telak. Tetapi sekali lagi kita ingatkan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat logis dan sistematis, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dari semua makhluk telah memberikan gambaran secara gamblang dan jelas lewat Rasulnya, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dijelaskan beliau mempunyai mukjizat dapat melihat dan berdialog dengan iblis. Yang sejak manusia pertama diciptakan, Nabi Adam alaihissalam telah memproklamirkan diri sebagai musuh manusia untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sebagai muslim yang berpikir haruslah dapat mengambil pelajaran dari sekelumit dialog iblis dan Nabi Muhammad SAW agar kita dapat terhindar dari segala tipu muslihat iblis. Karena jalan satu-satunya agar kita dapat mengerti dan memahami haruslah dengan jalan menuntut ilmu agama Islam yang benar sampai ajal menjemput kita. Dan video kami kali ini akan berbagi dengan saudara-saudari sesama muslim tentang dialog Nabi Muhammad SAW dengan iblis, agar kita bisa terhindar dari segala tipu muslihat dan jebakan-jebakan iblis. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Mu'adz bin Jabal dari Ibnu Abbas, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di kediaman seorang sahabat Ansor, tiba-tiba terdengar panggilan seorang dari luar rumah. "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan membutuhkanku." Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian siapa yang memanggil?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau melanjutkan, "Itu iblis, laknat Allah bersamanya." Umar bin Khattab berkata, "Izinkan aku membunuhnya, wahai Rasulullah." Nabi menahannya, "Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukakan pintu untuknya, sebab dia telah diperintahkan untuk ini. Pahamilah apa yang hendak ia katakan dan dengarkan dengan baik-baik." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Pintu lalu dibuka. Ternyata dia seperti seorang kakek yang cacat satu matanya. Di janggutnya terdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda. Taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya seperti bibir sapi. Iblis berkata, "Salam untukmu Muhammad, salam untukmu para hadirin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, "Salam hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai makhluk terlaknat, apa keperluanmu?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." "Siapa yang memaksamu?" "Seorang malaikat utusan Allah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar dan jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Siapa selanjutnya?" "Pemuda yang bertakwa, yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan wara." "Lalu siapa lagi?" "Orang yang selalu bersuci." "Siapa lagi?" "Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluh kesulitannya kepada orang lain." "Apa tanda kesabarannya?" "Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluh kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar." "Selanjutnya apa lagi wahai iblis?" "Orang kaya yang bersyukur." "Apa tanda kesyukurannya?" "Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya." "Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu?" "Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam." "Umar bin Khattab, demi Allah, setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur." "Utsman bin Affan, aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya." "Ali bin Abi Thalib, aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tak akan mau melakukan itu." Ali bin Abi Thalib selalu berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, amalan yang dapat menyakiti iblis. "Apa yang kau rasakan jika melihat seorang dari umatku yang hendak sholat?" "Aku merasa panas dingin dan gemetar," kata iblis. "Kenapa?" "Sebab setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajatnya. Jika seorang umatku berpuasa," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka," kata iblis. "Jika ia berhaji, aku seperti orang gila," kata iblis. "Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api," kata iblis. "Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji." Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. "Apa yang dapat mematahkan pinggangmu?" "Suara kuda perang di jalan Allah." "Apa yang dapat melelehkan tubuhmu?" "Taubat orang yang bertaubat." "Apa yang dapat membakar hatimu?" "Istighfar di waktu siang dan malam." "Apa yang mencoreng wajahmu?" "Sedekah yang diam-diam." "Apa yang dapat menusuk matamu?" "Sholat fajar."
Apa yang dapat memukul kepalamu? Sholat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, siapa temanmu wahai iblis? Pemakan riba. Siapa sahabatmu? Penzina. Siapa teman tidurmu? Pemabuk. Siapa tamumu? Pencuri. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Apa yang membuatmu gembira? Orang yang bersumpah dengan cerai. Siapakah kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Siapakah manusia yang paling membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Iblis tidak akan berdaya di hadapan orang-orang yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Iblis segera menimpali, tidak, tak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Bagaimana kau bisa berbahagia dengan umatmu sementara aku bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tak bisa melihatku? Demi yang menciptakan diriku dan memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Siapakah orang yang ikhlas menurutmu, wahai iblis? Tidaklah kau tahu, wahai Muhammad, bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Jika kau lihat seorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, aku bisa pastikan bahwa ia orang yang ikhlas, maka aku meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh padaku. Iblis berkata, tahukah kamu Muhammad bahwa aku mempunyai 70.000 anak dan di setiap anak memiliki 70.000 setan. Sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, sebagian untuk mengganggu anak-anak muda, sebagian untuk mengganggu orang-orang tua, sebagian untuk mengganggu wanita-wanita tua, sebagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada para syahid. Aku punya anak yang suka mengencingi telinga manusia sehingga ia tidur pada sholat berjamaah. Tampaknya manusia tidak akan mengantuk pada waktu sholat berjamaah. Aku punya anak yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama hingga mereka tertidur dan pahalanya terputus. Aku punya anak yang senang berada di lidah manusia. Jika seseorang melakukan kebajikan lalu ia beberkan kepada manusia, maka 99% pahalanya akan terputus. Pada setiap seorang wanita yang berjalan, anakku dan setan duduk di pinggul dan pahanya, lalu menghiasinya agar setiap orang memandanginya. Setan juga berkata, keluarkan tanganmu. Lalu ia mengeluarkan tangannya, lalu setan pun menghiasi kukunya. Mereka anak-anakku selalu menyusup dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, dari satu pintu ke pintu yang lainnya untuk menggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka. Akhirnya mereka menyembah Allah tanpa ikhlas, namun mereka tidak merasa. Tahukah kamu Muhammad bahwa ada rahib yang telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Setiap orang sakit yang didoakan olehnya sembuh seketika. Aku terus menggodanya hingga ia berzina, membunuh dan kufur. Tahukah kamu Muhammad, dusta berasal dari diriku.
akulah makhluk pertama yang berdusta. Pendusta adalah sahabatku. Barang siapa bersumpah dengan berdusta, ia kekasihku. Tahukah kau Muhammad, aku bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah bahwa aku benar-benar menasehatinya. Sumpah dusta adalah kegemaranku. Ghibah dan namimah adalah kesenanganku. Kesaksian palsu adalah kegembiraanku. Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya, ia berada di pinggir dosa walaupun hanya sekali dan walaupun ia benar. Sebab barang siapa yang membiasakan dengan kata-kata cerai, istrinya menjadi haram baginya. Kemudian ia akan beranak cucu hingga hari kiamat. Jadi semua anak-anaknya zina dan ia masuk neraka hanya karena satu kalimat cerai. Wahai Muhammad, umatmu adalah yang suka mengulur-ulur solat. Setiap ia hendak berdiri untuk solat, aku bisikkan padanya, waktu masih lama, kamu masih sibuk. Lalu ia menundanya hingga ia melaksanakan solat di luar waktu, maka solat itu dipukulkannya ke mukanya. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku biarkan ia solat, namun aku bisikkan ke telinganya, lihat kiri dan kananmu. Ia pun menoleh. Pada saat itu aku usap dengan tanganku dan kucium keningnya, serta aku katakan, solatmu tidak sah. Bukankah kamu tahu Muhammad, orang yang banyak menoleh dalam solatnya akan dipukul. Jika ia solat sendiri, aku suruh dia untuk bergegas, ia pun solat seperti ayam yang mematuk beras. Jika ia berhasil mengalahkanku dan ia solat berjamaah, aku ikat lehernya dengan tali hingga ia mengangkat kepalanya sebelum imam atau meletakkannya sebelum imam. Kamu tahu bahwa melakukan itu batal solatnya dan wajahnya akan dirubah menjadi wajah keledai. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku tiup hidungnya hingga ia menguap dalam solat. Jika ia tidak menutup mulutnya ketika menguap, setan akan masuk ke dalam dirinya dan membuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia. Dan ia pun semakin taat padaku. Kebahagiaan apa untukmu, sedangkan aku memerintahkan orang miskin agar meninggalkan solat? Aku katakan padanya, kamu tidak wajib solat. Solat hanya wajib untuk orang yang berkecukupan dan sehat. Orang sakit dan miskin tidak. Jika kehidupanmu telah berubah, baru kau solat. Ia pun mati dalam kefakiran. Jika ia mati sambil meninggalkan solat, maka Allah akan menemuinya dalam kemungkaran. Wahai Muhammad, jika aku berdusta, Allah akan menjadikanku debu. Wahai Muhammad, apakah kau akan bergembira dengan umatmu, padahal aku mengeluarkan 1/6 mereka dari Islam? Berikutnya, 10 permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa yang kau pinta dari Tuhanmu? 10 macam, kata iblis. Apa saja? Aku minta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkanku. Allah berfirman, berbagilah dengan manusia dan harta dan anak, dan jadikanlah mereka tidaklah janji setan kecuali tipuan. Quran Surah Al-Isra ayat 64. Harta yang tidak disakatkan, aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram dan yang bercampur dengan riba. Aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah. Maka setan ikut bersamanya dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada setan. Aku minta agar bisa ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku.
Aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Qur'anku. Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Aku minta agar Allah memberikanku saudara, maka ia jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang boros adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Wahai Muhammad, aku minta agar Allah membuatku bisa melihat manusia sementara mereka tidak bisa melihatku. Dan aku minta agar Allah memberikan kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, silakan, aku bangga dengan hal itu hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat. Iblis berkata kembali, wahai Muhammad, aku tak bisa menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku menyesatkan, tak akan tersisa seorang pun di dunia. Sebagaimana dirimu, kamu tidak bisa memberi hidayah sedikit pun. Engkau hanya rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau bisa memberi hidayah, tak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Kau hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya, dan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Hud ayat 118 sampai dengan 119 juga membaca, sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku. Quran Surah Al-Ahzab ayat 38. Iblis kembali berkata, wahai Rasul Allah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin penduduk surga, dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. Aku si celaka yang terusir. Ini akhir yang ingin aku sampaikan kepadamu, dan aku tak berbohong. Demikianlah saudara-saudariku sesama muslim, sekelumit dialog Nabi Muhammad SAW dengan iblis yang mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran dan pengingat di setiap saat dan di setiap waktu. Kalau jalan kita menuju Allah akan selalu dihalang-halangi oleh iblis, dan iblis tidak akan berhenti menjerumuskan kita walaupun saat itu kita sedang berhadapan dengan sakratul maut. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita segera sadar sebelum malaikat maut mendatangi kita. Pertanda waktu kita di dunia telah berakhir dan segala usaha sudah tidak ada artinya lagi. Hanya amal soleh yang dapat menolong kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saudaraku sesama muslim, kita tidak bosan-bosannya mengingatkan agar di sisa umur kita sempatkanlah untuk menuntut ilmu agama Islam yang benar, agar kita semua dapat menjadi muslim yang cerdas, yang tahu jalan ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tahu apa-apa saja yang dapat merintangi kita untuk menuju ridhonya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.